Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk sore ini kita bertemu kembali, ya tentunya di program acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke-22. Ya, edisi ke-22 tentunya di hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 bersama saya Alil, dan tentunya saya di hari ini saya tidak sendiri, namun ditemani Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru, yaitu Bapak Dr. Rades Nasarudin MC. Beliau sudah ada di studio. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum. Ya, mungkin belum masuk ini. Ya. Iya. Baru kapan? Iya. Ya, mungkin ada sesuatu kapan ini. Iya, gimana kabar Pak ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih dapat aktivitas. Iya, dan mohon maaf ini sudah mengganggu aktivitas di sore ini, mungkin sibuk-sibuk di kantor lagi. Wah, tidak, karena ini ada juga bagian daripada tugas kami. Iya. Bagaimana bisa menyapa masyarakat kita, iya, untuk dapat mendukung atau berpartisipasi dalam meningkatkan layanan kami, iya, dalam menerbitkan dokumen kependudukan. Iya, dan sudah setahun ini. Ya, tak terasa perjalanan waktu. Kita di akhir tahun ini. Di akhir tahun. Olehnya itu perlu atau wajib kita menyapa warga kita. Iya. Alhamdulillah. Ya, dan tema kita pada hari ini di Disduk Capil Menyapa Masyarakat adalah refleksi layanan Disduk Capil Kabupaten Baru tahun 2023. Ya. Ya, mungkin bisa menceritakan apa-apa yang telah dilakukan oleh Disduk Capil selama dalam kurun 1 tahun ini, ya, sampai bulan Desember ini. Mungkin ada inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Disduk Capil. Tabe. Ya, alhamdulillah ini kami hadir untuk menyampaikan sebenarnya sesungguhnya terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan partisipasinya atau stakeholder kami di Capil, bahwa tahun ini alhamdulillah kami bisa mencapai target-target nasional dan dapat melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan dari waktu ke waktu semakin baik. Ini ditandai alhamdulillah kurangnya komplain dari masyarakat, seperti itu Bang Jalil. Ya, jadi kurangnya komplain sudah agak berkurang komplain. Agak berkurang seperti itu. Tapi sebelumnya itu komplain-komplain seperti apa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di Disduk Capil? Itu biasa disampaikan oleh petugas kami sebenarnya. Memang tidak kelihatan dari masyarakat. Tapi petugas kami, petugas register kami ketika dokumen-dokumen yang disampaikan itu ada hambatan-hambatan. Dalam perjalanannya alhamdulillah kita komunikasikan dengan petugas register bahwa sebenarnya ada hal yang harus kita bangun persepsi bersama, sehingga komplain-komplain seperti itu sudah tidak lagi. Dan berkat inovasi kami yaitu melanjutkan program nasional atau mengimplementasikan program nasional, yaitu Lancar Duk Capil 7311 GISA Malepu, artinya melakukan sosialisasi di level desa dan kelurahan. Di level desa itu kami diundang
Sementara di kelurahan adalah program kami untuk turun, artinya biaya di Dukcapil. Kalau di desa itu adalah biaya yang dianggarkan desa. Ini yang paling kita rasakan, artinya kebersamaan, sinergitas, sehingga masyarakat sadar, karena sebenarnya tidak perlu ada komplain, ketergesa-gesahan, karena itu tadi muncul ketergesa-gesahan karena masyarakat tidak tahu sebenarnya. Jadi kita sadarkan bahwa jangan mengurus ketika nanti butuh gitu. Akhirnya dari waktu ke waktu, karena kita terus bersinergi desa, kelurahan, dan termasuk kita di radio ini menyadarkan masyarakat bahwa jangan mengurus dokumen kependudukan ketika butuh. Nah, ini yang membuat kita gelisah masyarakat. Padahal kalau tidak, misalnya akte kelahiran, jangan nanti mau sekolah di PAUD baru ngurus. Tapi satu minggu setelah dilahirkan, lahir itu ya silakan urus. Ya, jadi konsultasi dengan orang tua. Jadi orang tua si bayi itu jangan langsung ambil nama-nama modern itu, sepertinya nama-nama artis atau nama-nama yang terlalu panjang namanya. Kita tidak bisa hafal. Kemudian semestinya didiskusikan sama orang tua, kalau perlu ahli ulama kita. Apakah ini nama-nama yang membawa kebaikan, dampak positif ke depannya, seperti itu sebenarnya. Ada bilang Pak Sekda waktu hadir juga di sini bahwa kan setiap puskesmas ini sudah ada namanya kalau di scan ini ketahuan jenis kelamin apa. Nah, bilang begini Pak Sekda, bilang itu masyarakat kalau ada yang mungkin 1 minggu sebelum siapkan memang nama. Jadi kalau ada nanti di puskesmas, bisa kita cantumkan di situ namanya. Jadi 1 minggu sebelum siapkan memang namanya. Karena kalau di puskesmas katanya sudah bisa diterbitkan juga akte kelahiran ya. Sebenarnya bisa. Tapi kita ini di Capil butuh verifikasi, validasi data. Sementara puskesmas bukan urusannya itu. Oh, begitu dia. Cukup mengeluarkan keterangan lahir dari dokter atau bidan. Setelah itu tadi ada kan namanya di Islam itu hakikah. Ambillah nama yang terbaik, konsultasikan dengan orang tua, kemudian ulama-ulama kita, guru-guru kita. Nah, setelah mendapatkan itu kasih kuat. Potongkan kambing kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1, itu baru. Jangan nanti sakit-sakit ganti lagi, siapa minta? Neneknya suruh ganti gitu. Kan tidak ada, jadi kasih kesempatan. Islam itu mengatur kita. Kemudian akte kelahiran paling terlambat sebenarnya kita ini 60 hari. 60 hari baru dikatakan terlambat. Jadi kalau 1 minggu itu cukup sekali. 1 bulan. Jadi ada kodenya di situ, lahir terlambat, lahir umum. Nah, itu semua. Maksudnya itu lahir terlambat itu yang bagaimana? Umum. Itu kodenya Capil. Pusat tahu bahwa ini tidak melaksanakan layanan dengan baik. Itu artinya tidak ada layanan yang progresif di bawah ini. Dia menilai kita bahwa ini selalu terlambat. Kenapa harus terlambat? Komunikasi ini kurang lancar kalau begitu. Berarti ini gunanya tadi pemerintah desa juga katanya sudah melakukan sosialisasi, bekerja sama dengan Disduk Capil ini turun ke dusun-dusun malahan sampai di dusun sekarang. Dusun-dusun luar biasa. Alhamdulillah Bang Jalil, jadi kemudahan yang kami dapatkan di Duscapil ini. 4 tahun terakhir kita sudah memasuki tahun keempat kerjasama dengan desa ini. Alhamdulillah
Ya, dari waktu ke waktu mengalami peningkatan kualitas pelayanan. Sebenarnya waktu lalu kita mendapatkan fokus ke peningkatan layanan percepatan. Layanan percepatan. Sebenarnya percepatan itu jadi kehadiran inovasi laut ke desa itu, itu sebenarnya kita mau layanan yang diterima masyarakat itu lebih cepat, efektif, efisien. Masyarakat tidak perlu ada beban lagi, tidak perlu tinggalkan pekerjaannya di desa, mengeluarkan uang, cukup di desa. Nah sekarang untuk tahun ke depan dan sampai 2005, karena kami sudah pensiun juga di situ, kami memprioritaskan validasi data. Jadi harus data valid. Jadi sekarang layanan terintegrasi. Kami cukup efektif karena masyarakat sudah tidak dicapil lagi, cukup di desa. Jadi misalnya kalau masyarakat ada penambahan keluarga itu tadi, ada yang lahir, dimasukkan dalam KK baru, jadi ada penambahan anggota keluarga. Selain itu kita lihat elemen data di KK-nya, kita lihat, dan ini kita bimbing petugas register desa kita bahwa tolong perhatikan yang lain, katakanlah pendidikan keluarga yang ada jangan sampai tidak update. Ada yang sudah sarjana tapi masih SMP, masih tertulis SMP di situ. Harus kembali ambil. Ini karena setiap kita terbitkan KK baru, tanggal baru di situ. Tanggal hari itu yang diterbitkan. Jadi kami sepertinya mengesahkan data yang tidak valid. Itu berat. Jadi kalau di desa itu masyarakat kembali kan tidak berat. Karena dekat sudah kantor desa dengan rumahnya, dibanding kalau harus ke Capil dari bulu-bulu, dari mana saja jauh. Silakan. Jadi kita itu betul-betul memperhatikan updating data ke depan, dan kita melakukan koordinasi dengan secara rutin kepada petugas-petugas register desa. Seandainya tidak ada itu, kita kewalahan sekali, Pak. Itu efektifnya, efisiennya itu. Ada juga kemarin itu dari Bulo-Bulo itu. Yang sempat saya tanya bahwa bagaimana pelayanan di sini. Kan sekarang itu Bulo-Bulo agak susah akses ke dari ke Doi-Doi ya. Jadi harus melintas dari Bone, kemudian Pangkep dan sampai dengan di Baru. Saya tanya, bilang, bagaimana KTP tadi? Itu kesyukurannya katanya bahwa sudah tidak melalui Capil lagi. Sisa di kantor desa kita kita bisa buat seperti itu karena sudah ada petugas semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap petugas register itu setiap minggu ke Capil dan dialokasikan anggaran untuk SPPD-nya. SPPD-nya ini dari desa. Sosialisasi, beli alat. Sekarang kan sudah cetak di desa kelurahan sekarang dokumen. Kecuali KTP dengan kartu identitas anak. Kartu identitas anak kita mudahkan juga masyarakat dengan kerjasama pihak sekolah. Alhamdulillah sekolah welcome juga membantu kita. SD, SMP, kartu identitas anak itu. Karena baru 2 tahun kita itu, tapi alhamdulillah selalu mencapai target nasional. Walaupun beda tipis dari target yang ditetapkan. Untuk KIA ini, kartu identitas anak ini, bentuk kerjasama dengan Disduk Capil dengan sekolah-sekolah ini seperti apa? Pertama itu kita sadar bahwa tentu ada pimpinannya. Kita mendekati Kepala Dinas Pendidikan dan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa tolong bantu kami dan bantu anak kita.
Iya. Karena ini penting, kartu identitas anak ini harus dimiliki karena sekarang mobilitas keluarga masyarakat kita sudah tinggi. Nah, biasa membawa anak kalau libur itu, ada anak kecilnya, ada anak, pokoknya usia anak. Nah, ketika dia mau menyeberang, apakah lewat katakanlah Kalimantan ke Jakarta, ke Papua, melalui pesawat kata apa? Dipanggil sama suaminya karena bekerja di sana, ya harus memperlihatkan kartu identitas anak. Tetapi harus membawa buku nikah. Kan di kartu identitas anak itu hanya ada nama bapak. Untuk menunjukkan bahwa kalau orang tanya siapa anak ini, anak saya gitu kan, itu gunanya kartu identitas anak itu. Anak jadi, kecil yang belum ada foto yang sudah ada itu kan 0 sampai 5 tahun tidak perlu pakai foto. Nah, kalau sudah ada kartu identitas anak yang diikuti oleh negara, ya apalagi petugas. Tidak perlu ini bawa itu kartu buku nikah, atau tetap ada buku nikah dalam perjalanan seperti karena ada anak. Untuk keamanannya bagaimana kita memperlihatkan ini suamiku. Kan di kartu anak itu, kartu identitas anak ada nama bapak. Ya, jadi ibu selalu bawa buku nikah. Ini suami saya. Anak saya ini. Untuk memperjelas. Seperti itu. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi memudahkan untuk perjalanan. Kemudian ketika ini juga biasa terjadi. Ketika masyarakat kita kan biasa itu suka aja belanja di kota, di mal-mal masuk. Ya, bawa anak. Kadang lupa. Keliling-keliling mal dulu, mencari. Kadang 3 kali keliling. Di sini sepertinya saya kecantol dengan pejangannya di sini, pokoknya. Ada di sini. Yang tadinya itu waktu keliling itu lihat-lihat itu masih ada pegang anaknya. Tapi, 1 tangan 1 lihat ini. Tapi setelah pilihan jatuh di konter itu, sudah lepas tangan anak. Dia pilih. Anak lari ke mungkin ada konter-konter atau mainan. Dari sana nanti keliling-keliling. Siapa anak ini? Tidak ada orang tuanya. Dibawa ke pusat informasi bahwa anak ini. Dibacalah itu, makanya anak pakai ransel baru kasihlah identitas. Ya, seperti itu, gantungan kunci gitu kan. Bisa diambil seperti gantungan kunci itu. Kartu dilubangi pinggirnya. Itu gunanya. Kemudian mudah-mudahan kalau di Baru kita ini sudah ada juga toko baju yang bersedia untuk diskon 10%. Ya, kalau mau belanja. Tapi apa itu anunya? Kartu identitas anak saja diperlihatkan seperti di Makassar. Sudah banyak itu. Mudah-mudahan ini berlaku juga di luar daerah. Kalau mau belanja katakanlah peralatan sekolah, perlengkapan sekolah, buku tulis, alat tulis menulis seperti itu, bisa saja. Ada diskon khusus? Belum ini. Tapi kalau ini di Makassar dengan penduduk Makassar sudah berjalan itu. Saya kalau belum tahu penduduk baru belanja di Makassar apa bisa? Bisa saja dicoba. Kalau tidak ada diskon mau media apa? Itu yang kita mau kerjasama sebenarnya, bantu-bantu masyarakat kita untuk membantu perekonomian. Dapat belanja dengan diskon. Ada beberapa toko-toko buku yang bisa, kalau mau sekolah itu ini sekolah anak kita dengan memotivasi itu tadi. Tapi sebenarnya karena kita kerja sama sekolah selalu memenuhi target, biasanya begitu motivasi karena belum sampai target sebenarnya. Kita ini alhamdulillah selalu terpenuhi target. Tapi ini para pengusaha bisa menjadikan ini contoh. Jadi kalau seumpama kita tahun ajaran baru, bisa gunakan bahwa yang memiliki kaya ada diskon khusus. Bisa.
Bisa bagi. Ini peluang sebenarnya untuk Ya makanya bisnis. kemauan daripada pemilik toko itu sendiri, pemilik usaha itu ya mau tidak. Ya. Itu masalahnya di situ. Iya. Ya, baik. Saudara Riga dimanapun Anda berada, Mas tentunya bersama kami di IGA Radio yang dipancarloskan dari Jalan Semangka. Dan saudara Riga dimanapun Anda berada, kita masih lanjutkan bincang-bincang kita ini. Dan kami ingatkan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Ya, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat, antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda. Nah, ini jamu tetes herbal Bio7 yang mengandung unsur-unsur herbal alami untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Tapi, gimana cara minumnya ya? Cara minum Bio7 gampang. Kocok dulu sebelum digunakan, terus siapkan air secukupnya di dalam gelas. Kemudian teteskan Bio7 ke dalam air yang sudah disiapkan sebanyak 15 tetes. Bisa juga dicampur dengan sari buah, sup, teh, atau kopi dalam suhu yang tidak panas. Minumlah Bio7 2 kali setiap hari secara rutin agar daya tahan tubuh Anda tetap terjaga dan segala penyakit pun sirna. Bagi yang sedang terapi obat medis, minumlah Bio7 dengan jeda minimal 1 jam sebelum atau sesudah minum obat medis. Efektivitas dan reaksi tubuh pada tahap awal minum Bio7 akan berbeda-beda. Itu dikarenakan kondisi tubuh setiap orang juga berbeda. Jadi tidak perlu khawatir dan teruskan saja secara rutin untuk mengkonsumsi Bio7. Simpanlah Bio7 Anda di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Khasiat Bio7 tidak hanya memberikan penyembuhan, tapi bekerja dari hal terkecil untuk memperbaiki metabolisme tubuh Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan dan ingin berkonsultasi, silakan Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. 0812 2323 55. Tanya Mbak? Sudah Mas. Mana Mbak motornya? Sini, saya bantu. Kok banyak belanjaannya? Apa-apaan ini? Bantu sih bantuin. Tangannya nggak usah pakai colek-colek segala. Cari kesempatan kamu ya? Halah, cuma nyenggol dikit aja kok Mbak. Bisa saya tuntut, saya laporkan kamu. Sudah, gak usah rame-rame. Mbak ini benar kalau marah. Karena perbuatanmu itu Jo, melanggar undang-undang TPKS. Memangnya apa itu undang-undang TPKS? Dengar ya Jo, undang-undang TPKS itu adalah undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Perbuatanmu itu bisa dipidanakan. Oh, begitu ya Pak. Saya minta maaf ya Mbak. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dapat menghubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia. Endi, lo karo aku tanah tegi mondro bolana lo pak bolo biasa pengi. Dewi sengyalin na bimbe. Kan dia bembe aku tanang, bolana pak bolo biasa pengi. Iya na, Dewi sengyalin na bimbe mak aku pau pada madu. Biasa lah taru. Maga gitu bapak na. Ya anu rono aku tanang, bolana pak bolo biasa pengi. Nasangki bembe mania bembe na podaka. Oh, demetu na terima de becu kuro. Oh, sinang itu pale. Jadi tegi pak mondro bolana pak bolo biasa pengi. Kuira studio Iga radio. Oh, kubungi. Iya, kimi bungi mondro. Male, engkau nangilo meli
ni bembe tapi Dewi sengil ni na bembe Sembara tu na padakan anaknya. Engkapi mata mbok mu piseko mewewala de anaknya. Pero lah mewewala de ni sembaran na padaki. Wah, mu to ngeset di mareso kayak inoko toke noko. Pedangi cede manur, aja sengki maranaka. Iya naga pa pura manre dekin Andre, sama ku pura manre. Lalu kayak manre lah banta. Bisa mah tuh si Baruka. Iya si lompalakai na deh nawelo. Dapatkan di agen kami Sahrudin Cokas di Toe Desa Sido. Handphone 0853 9972 4281. Apotik UBM Medika di Jalan Andi Bau Maseve, Ruko UBM Gria, Baru Kota. Penjahit Ardi di Kompleks Pasar Matirowali Baru. Handphone 0813 4203 6588. Apotik Amalia Baru di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kompleks Plaza Baru. Apotik PKI di depan Masjid PKI Tanetrilau Baru. Apotik Walafiat PKI di depan Masjid PKI Tanetrilau Baru. Apotik Mustajab di Segeri Kabupaten Pangkep. Dan Studio Iga Radio di Jalan Semangka Bungi Lalabata Tanetrilau Baru. Handphone 0813 5509 8880. Ya, masih di Iga Radio, radionya Saudagar Iga yang tentunya masih dari Jalan Semangka nomor 95 Bungi Lalabata, Kecamatan Tanetrilau, Kabupaten Baru. Ya, Pak Kadis, kita lanjutkan bincang-bincang kita di Disduk Capil Menyapa Masyarakat ini. Ya, dan tentunya ada menyongsong ini. Kan ini sudah akhir tahun 2023 dan di 2024 nanti pada bulan Februari tanggal 14 ini ada pemilu ya, kemudian nanti katanya di bulan September bulan 9 ini ada pilkada pemilihan ya 24 ini. Seperti apa bentuk dukungan Disduk Capil ini dalam pemilu ini? Iya. Ya. Jadi Mungkin sejak awal tahun kami sudah melakukan kegiatan untuk mendukung itu dalam hal melakukan jemput bola. Jadi melakukan perekaman di sekolah-sekolah SLTA. Ya, di 29 SLTA ada yang tidak kita kunjungi karena kita harus gabung saja ya dengan sekolah yang berdekatan dengan jumlah siswa yang kecil. Jadi jemput bola di sekolah ini dalam tahun 2023 2 kali kita lakukan. Kemudian di kecamatan juga menyisir lagi. Ya, dengan menyampaikan informasi ke desa untuk membantu kami menghadirkan mereka-mereka warga-warganya yang belum merekam untuk hadir di kecamatan. Itu kita lakukan 2 kali juga. Kita tidak sampai selesai karena di awal tahun masih ada kesempatan bahkan kita ingin turun di desa ya, untuk mengcover semua dan menelusuri sebenarnya mereka ini yang belum melakukan perekaman seperti apa sebenarnya, apakah yang bersangkutan itu sudah meninggal ataukah dia ini kan biasa ada datang dari Malaysia, ada ambil KTP tapi tidak bilang-bilang di pemerintah desa, kembali lagi ke Malaysia. Yang seperti ini. Tapi biasa kita dapat begitu di laporan-laporan seperti itu. Karena saya juga dapat informasi. Kadang saya ini kurang bergairah kalau cuma mau dapat KTP karena tidak berlaku juga KTP di luar negeri. Ya, cuma tahu identitas dari ini, oke lah. Ya, tapi tidak bisa kita tahan mobilitasnya.
Nah, karena tidak melalui migrasi juga. Iya. Ya kembali lagi ke seperti itu, seperti di penjara di luar. Iya. Beda kalau menjadi TKI legal kan. Iya. Ya, itu. Iya. Ini jadi kita masih di Januari melakukan perekaman terhadap mereka yang belum katakanlah belum pemilih pemula dan umurnya belum sampai di 14 nanti 17. Nah, pas kalau 17 itu juga nanti kalau bertepatan kita cetakkan hari itu dan mendistribusikan. Saya kira jumlah yang usia 17 persis di 14 Februari 2024 tidak terlalu banyak. Ya, jadi staf kami siap turun langsung kasih. Oh, jadi ada lagi khusus di hari itu? Ya, kita cetakkan karena tidak bisa tercetak sebelumnya. Iya. Harus di hari 17 itu. Oh, kalau seumpama tanggal 17 Januari. Ya, mau cetak ini di Desember tidak bisa dan dipersyaratkan untuk itu. Ya. Jadi ini juga kita genjot IKD. Oh iya, identitas kependudukan kita. Iya. Jadi berfungsi sama sebenarnya. Cuma bedanya satu fisik, satu tidak fisik. Tapi sama. Ya. Itu lebih sebenarnya menggampangkan yang bersangkutan. Karena kalau dia buka bisa lihat data-data anggota keluarga. Ya, siapa, berapa niknya bapaknya, ibunya, saudaranya, seperti itu. Tapi walaupun satu keluarga di situ, tapi orang tuanya tidak bisa gatek, ada itu tidak bisa buka dia. Nah itu. Tapi katanya sekarang kalau mau cetak lagi susah katanya, tidak ada stok apa ini itu? Untuk KTP. Apanya itu? Stok KTP untuk bahannya ini. Katanya ada warga kemarin juga tanya-tanya bilang, saya mau cetak tapi katanya sudah tidak ada stok di Capil blanko KTP. Oh, blanko KTP itu memang biasa habis. Oh iya. Biasa habis karena itu jatuh dari pusat. Ya, kemarin dari Jakarta dapat 4.000. Oh iya. Ya, kita langsung itu cuma 4.000. 4.000. Biasa kalau saya ke Makassar 2.000. Iya. Dapat. Tapi biasa itu 1 bulan. Oh, 1 bulan habis mi. Habis lagi. Ya, kita biasa menunggu. Tapi biasa itu berapa sebenarnya itu yang mengurus? Makanya yang begitu-begitu nggak usah kalau tidak ada KTP fisik ya IKD. Bisakah itu seumpama IKD saja kalau seumpama tidak ada yang fisik? Bisa. Oh bisa. Bisa. Justru itulah menggampangkan. Iya. Karena tidak ada istilah rusak, selalu bersih. Iya. Nah, itu kalau fisik itu tergores-gores itu di dompet ya kabur lagi. Kabur lagi fotonya. Tidak ada istilah kabur. Bersih terus. Ya, itu. Yang penting ada signal. Yang penting ada signal. Ada biasanya kan bandara. Iya. Dan layanan-layanan publik. Iya. Sekarang perbankan ya saya lihat di hari pusat sudah kerjasama OJK apa dan lain-lain. Jadi layanan-layanan publik. Iya. Ya, semua nanti itu sudah menerima IKD. Iya. Ya. Itu kemarin pas teman juga jalan itu pas di bandara. Iya. Lupa dompetnya. Iya. Ada JHP? Bilang ada. Ternyata ada aplikasi. Ya, aplikasi IKD ini. Iya, ternyata sudah gampang. Biar dilupa yang fisiknya. Iya. Ternyata bisa di buka handphone. Iya. Nah, ada aplikasi. Dan kalau mau bagaimana caranya? Apakah langsung ke Disduk Capil atau di desa saja? Bisa kita turun di desa karena ada M2M kita.
ada peralatan untuk bisa itu. Jadi kemarin kita alhamdulillah di Desa Lompok Tengah terlaksana itu belum pengumuman, sebenarnya itu sudah lebih 100. Tidak dianggap cuma di media sosial bahwa ada kegiatan Dukcapil, ya inisiatif desa ini, karena kita sosialisasi sekaligus bawa alat, ya, dan membawa tim melakukan itu, dan teman-teman perangkat desa bersinergi dengan kita melalui media sosial, meminta warga yang apalagi nanti kalau kita ini lewat masjid, ya kita mau coba sebelum itu mungkin di tingkat kecamatan, tapi desa-desa yang ada di kecamatan itu kita sebelumnya sampaikan lewat media masjid bahwa hari ini akan, ya bukan di hari Jumat misalnya ya, hari tertentu akan di dalam minggu hari kedepannya akan dilakukan itu. Itu mungkin bisa membantu masyarakat kita untuk mengefisienkan, karena ini juga menjadi target kita. Ini di target 25, kita baru 12. Maksudnya 25% dari usia yang memiliki KTP. Ya baru perekaman tidak bisa. Ya nanti setelah terbit KTP-nya, ya baru bisa. Ber-IKD. Kalau yang belum terbit bagaimana tuh? Belum bisa? Belum bisa kalau memang belum sampai usianya 17. Kalau sudah sampai usianya 17 maksudnya? Sudah usia 17 bisa saja. Kalau sudah terverifikasi di pusat terkonsolidasi di pusat, Katanya jadi, walaupun tidak terima KTP fisik, bisa langsung itu aktivasi IKD. Diaktifasi dulu. Biar tidak ada KTP fisiknya. Dan saya kira ini KPU juga akan menerima itu. Ya tetap, karena pemerintah pusat, Kemendagri tetap konsultasi dengan KPU, koordinasi dengan KPU bahwa itu untuk memudahkan masyarakat. Karena di aturan juga dikatakan bahwa KTP digital itu baik fisik maupun non fisik. Fisiknya itu KTP, kemudian non fisiknya itu adalah IKD itu. Kemudian selain IKD ini, bentuk inovasi lagi di Dukcapil Kabupaten Baru di saat ini di tahun 2023 ini apa-apa saja? Tadi itu terakhir kita ada 3 sebenarnya. Satu belum jalan. Menyala Desaku, lancar Dukcapil 7311, menyala Desaku, itu melayani dengan nyaman dan lancar. Indikatornya itu bahwa sudah di sana dokumen terbit. Masyarakat tidak perlu datang di Capil, kemudian petugas cukup di desanya. Yang diambil di Capil itu adalah KTP dengan kartu identitas anak. Sudah di desa sekarang. Nah, kemudian itu inovasi itu. Kemudian yang berikut adalah dan itu mungkin kita baru di Selatan ini kita bisa berbanggalah. Tapi tidak bisa kita sombong seperti itu bahwa kita mampu melakukan upaya-upaya membahagiakan masyarakat kita dalam hal percepatan pelayanan, penerbitan dokumen kependudukan. Yang berikutnya adalah lancar Dukcapil 7311 Matipe. Matipe di? Matipe itu akronim. Tapi bahasa Wogi Riolo Matipe. Matipe itu kayak cepat jadi. Gesit. Gesit itu. Jadi seperti apa yang kita harapkan? Memberikan akte kematian kepada si mayit sebelum dimakamkan.
Itu tipe memberikan akte kematian pra pemakaman. Jadi sebelum dimakamkan sudah ada. Tapi ini mendapatkan resistensi baik dari petugas maupun masyarakat. Iya. Kenapa cepat sekali? Iya. Itulah inovasi, karena itu selama ini selalu malas, bahkan tahunan tidak. Betul. Ya. Iya. Tidak lupa. Iya. Lupa membuatkan. Kalau baru-baru ini kok kasih hilang namanya bapakku diganti dengan akte kelahiran 1 lembar itu. Akte kematian. Iya. Ya resistensinya kemarin di petugas, khususnya ini keluarga penerima bantuan. Iya. Karena misalnya kepala keluarganya meninggal. Iya. Dia tidak bisa lagi menerima bantuan dari katakan lembaga yang menyalurkan bantuan itu. Iya. Karena mengacu kepada kakak. Misalnya kalau saya kasih kakak baru, saya tarik kakak lama. Iya, tapi kan nomornya tetap. Iya, tapi kan di lembaga penyalur itu bantuan minta kakak lamanya. Iya. Kakak lama. Sementara kita harus tarik. Iya. Kebijakan kita tidak perlu ditarik. Pakailah itu. Pakai yang kakak lama. Kakak lama untuk menerima karena masih itu namanya terdaftar. Iya. Tapi jangan halangi kami menerbitkan akte kematian. Kemudian kakak baru. Kenapa? Karena ini harus dilapor cepat ke Kementerian Sosial untuk mengganti lagi, kan lebih ini lagi lebih katakanlah lebih mendasar lagi mendapatkan bantuan karena kepala keluarga yang meninggal. Iya kan, lebih prioritas lagi dibanding yang lain karena kepala keluarga sudah meninggal. Nah, untuk menggantikan itu kan mesti ada dokumen pendukung. Katakanlah, betulkah mati itu, apa buktinya? Karena ada kematian. Siapa lagi yang mau menerima ini kakaknya baru ini nomornya. Karena kalau tidak harus berganti nomor itu. Siapa kepala keluarga lagi lain. Sama kalau kepala keluarga ke Kalimantan misalnya mau tinggal beberapa tahun diganti dengan istrinya, itu berganti lagi kakak. Jadi hati-hati kita juga pada menerima bantuan itu. Seperti itu. Iya. Jangan asal mau pindah. Sama juga kami minta bahwa terkadang tidak jadi ambil surat pindah. Saya bilang kesanalah dulu, cek. Betul tidak tinggal di sana. Oh, jadi sudah jangan langsung. Ya, sudah pastilah misalnya di situ. Kan gampang tarik data. Atau keluarga yang nanti uruskan di sini. Kan tidak ada masalah. Jangan bawa surat pindah ke sana. KTP cukup. Ya, lihat-lihat saja dulu perkembangan di sana. Karena kalau tidak cocok sudah pindah. Kalau tiba-tiba kau datang di sini kan harus kondisi pindah lagi. Ya, kalau sakit seperti apa? Oh iya. BPJS semua ada di sini. Nah, bukan JKN. Lokal itu. Terkait dengan ini ada pengalaman kemarin katanya di BPJS. BPJS kesehatan ini ada beberapa katanya yang sudah meninggal dibayarkan. Jadi sebelum saya lanjut ke situ, tipe ini tadi bahwa prosesnya itu si mayit dipoto oleh keluarga yang bersangkutan atau aparat pemerintah desa terdepan. Katakanlah Pak RT, Pak Dusun. Mengirim ke perangkat desa, petugas register. Petugas register mengirim ke Capil. Capil memproses. Kemudian mengirim kembali di desa untuk dicetak. Jadi perangkat desa yang membawa apakah Pak Desa mau serahkan, siapa-siapa ditunjuk. Itu efektifnya. Sebentar gitu prosesnya. Sebentar prosesnya. Kemudian kita melayani. Kalau orang kan meninggal biasa hari Sabtu Minggu, tetap dilayani itu. Tapi kalau yang penting dilaporkan cepat. Tergantung perangkat desa.
Ya. Tapi kalau Sabtu Minggu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Jadi ADB kami itu siap. Oh, jadi administrasi di desa saja. Yang penting siap di desa. Jangan berpikir bahwa ini hari Minggu, hari Sabtu. Ya, karena ini tujuannya mah tipe ini langsung begitu. Nah, ini permintaannya juga kita lihat bahwa selalu DPS itu selalu orang mati dipanggil untuk menghindari itu semua. Jadi mengakuratkan juga data. Betul. Ya, karena tugas kita itu berapa data persisnya seperti terjadi di lapangan itu sebenarnya. Berapa yang laki perempuan jumlahnya persis seperti itu. Ya, berapa yang masuk, berapa yang lahir, berapa yang mati seperti itu tugasnya Capil. Nah, semua itu terupdate dari teman-teman laporan petugas dari desa. Itu enaknya kita karena adanya petugas registrasi. Kalau tidak, seperti apa upayanya, berat sekali. Betul. Nah, jadi kami minta juga pengertian di desa bahwa itu kan warga tak Pak. Anak tak itu. Saya ini paman. Sama dengan kepala dinas lain paman. Kepala dinas pertanian, kesehatan dan lain-lain itu paman semua. Kepala desa yang utama ini. Yang utama kan Garuda. Iya. Semua merengek di masyarakat mereka di situ. Merengek ke Capil. Iya. Desa sebagai orang tuanya mengantar. Kita bantu cepat kalau seperti itu kita antisipasi. Alhamdulillah tidak ada desa menolak langsung, tidak ada istilah pilot proyek itu. Jadi tahun 2020 itu desa kelurahan siap semua. Nah, itu bagusnya alhamdulillah kerjasama dengan desa kelurahan. Ya, tapi alhamdulillah di Kabupaten Baru sendiri bagaimana desa ini menyikapi terkait? Alhamdulillah karena sejak sudah hampir kita berapa tahun berjalan ini. 2020, 2021, 2022, 2023. Berjalan nanti 2024 ini. 20 itu sudah diterbitkan. Jadi cuma 3 bulan itu alhamdulillah. Dan pimpinan merasakan bahwa saya juga sudah kurang mendapatkan keluhan, laporan-laporan dari masyarakat. Saya bilang alhamdulillah. Yang sebelum-sebelumnya kita lihat videonya di mana satu-satunya di Capil itu Pak. Tapi alhamdulillah kita merasa pos juga membantu pimpinan ketika ada hal yang menjadi beban pemikirannya dan kita mampu sebagai bawahan mampu mengatasi itu alhamdulillah. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi diteruskan lah. Dan ini mungkin barangkali mungkin ada kekurangan bagaimana mengantisipasi dari Disduk Capil sendiri. Kekurangannya memang kita ini itu tadi satu lagi. Karena memang tugas Capil itu selain membantu pimpinan, mempercepat pelayanan, membahagiakan masyarakat, tapi tidak boleh kita lupakan keakuratan. Biar cepat siapa tahu ini persoalan dulu calo begitu. Calo tidak memperhatikan aturan. Yang penting membantu. Agak tidak memperhatikan norma-norma hukum aturan. Ini kan produk hukum kita. Ada yang namanya syarat formil dan material. Ini tidak bisa jadi saksi. Kok jadi saksi? Cuma tanda tangan itu syarat formal, materialnya tidak terpenuhi. Ini bahayanya. Ini semua kita tahu. Anak lahir kira-kira saksinya anak lahir di Qatar, saksinya dari Malaysia, bagaimana ceritanya? Karena cuma calo semua bekerja sama. Sekarang tidak. Kita kembalikan semangat pemerintahan bahwa yang jadi saksi anak yang baru lahir itu RT, PPKBD, semua yang terlibat yang paham itu bahwa ini hamil. Masa Pak RT tidak tahu harganya ada hamilnya berapa? 20 rumah jadi situ. Iya kan?
paling tidak istrinya tanya siapa lagi hamil luar itu kan ketahuan dan saksi di buku perkembangan anak itu warna pink. Ya walaupun belum lahir anak kau tanda tangan ini itu kan pasti akan lahir kalau hamil memang. Sama seperti PKPD. Nanti terakhir yang tanda tangan itu dokter atau bidan. Selesai. Keterpenuhi itu. Apanya salah? Kalau itu tanda tangan siapa saksinya? Dari melusitasi. Nah lihat kekayaan dari ini semua kita atur. Kita memang menata dan menertibkan dalam hal penerbitan dokumen kependudukan. Itu yang kami pahami dan kami bangun bersama tim seluruh jajaran Dukcapil. Kemudian terakhir kebijakan nasional itu layanan terintegrasi tadi. Jadi dulu skat-skat kalau ada yang KK pendaftaran penduduk, kemudian dari pendaftaran penduduk pindah ke Capil. Sekarang berat kalau ada orangnya pendaftaran penduduk, tidak ada orangnya pendaftaran pencatatan sipil. Bagaimana ceritanya selesai satu hari? Ini satu orang harus mengerjakan semua itu tadi dokumen kependudukannya, harus tahu syarat-syaratnya apanya semua. Nah, tapi kami sampaikan bahwa lihat-lihat tuh apa yang selalu dimohonkan oleh warga. Jangan lain lihat yang rutin-rutin saja. Jadi enjoy bekerja. Seperti itu. Oh, ada hampir kelupa tadi. Ini yang terkait dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan yang terbayarkan padahal meninggal nih. Iya. Ini katanya ada beberapa. Tapi bagaimana dari pihak Disduk Capil? Mungkin dari desa yang ini yang kerjasamanya. Itu kan dari BPJS. Datanya itu selalu kita padankan. Kalau ada permintaan selalu kita bantu mempadankan itu. Karena sebenarnya sudah ada PKS, Kementerian dan BPJS. Bisa saja, tapi kalau karena kepentingan kita juga tidak boleh kita bayarkan orang-orang yang mati, orang-orang yang tidak jelas juga, ada nama tidak ada nik. Kita heran juga, ndak usah mengajukan itu lagi nama. Cukup yang sudah ada niknya. Itu saja dulu. Kemudian kita minta bantuan di desa. Bahwa ini nama-nama ini bagaimana? Ada ndak orangnya ini? Siapa tahu ada namanya. Kan? Kemudian tidak ada. Dari dulu itu kan memang data awalnya BPJS juga ada. Bukan dari Capil. Tapi mungkin sudah kelar mungkin di. Terus kita bangun sinergitas kebersamaan, karena ini adalah hal yang sudah ditemukan oleh BPK terkait dengan itu, dan harus kita tindak lanjuti seperti apa kita semua bekerja untuk melakukan hal itu. Karena sebenarnya kalau kita bayarkan, ada beberapa orang meninggal kita bayarkan di sana padahal sebenarnya tidak perlu. Kan? Seperti itu. Jadi sudah 2 kali kami bersurat ke desa untuk memperbaiki itu. Baik. Dan meminta karena mengeluarkan akte kematian itu harus jelas tanggal, bulan, tahun. Jadi penelusuran ke kuburan juga itu bagi keluarganya. Ini yang menjadi dipoto di. Dipoto. Bahwa jelas ini sudah ada meninggal. Ini sudah meninggal. Itu baru kita terbitkan. Kalau sudah itu sudah. Baik. Oke, Saudara Riga, mungkin di sesi terakhir kita akan balik lagi, tapi sebelumnya kita break dulu. Nah, ini jamu tetes herbal Bio 7 yang mengandung unsur-unsur herbal alami untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Tapi gimana cara minumnya ya?
Cara minum Bio7 gampang. Kocok dulu sebelum digunakan, terus siapkan air secukupnya di dalam gelas. Kemudian teteskan Bio7 ke dalam air yang sudah disiapkan sebanyak 15 tetes. Bisa juga dicampur dengan sari buah, sup, teh, atau kopi dalam suhu yang tidak panas. Minumlah Bio7 2 kali setiap hari secara rutin agar daya tahan tubuh Anda tetap terjaga dan segala penyakit pun sirna. Bagi yang sedang terapi obat medis, minumlah Bio7 dengan jeda minimal 1 jam sebelum atau sesudah minum obat medis. Efektivitas dan reaksi tubuh pada tahap awal minum Bio7 akan berbeda-beda. Itu dikarenakan kondisi tubuh setiap orang juga berbeda. Jadi tidak perlu khawatir dan teruskan saja secara rutin untuk mengkonsumsi Bio7. Simpanlah Bio7 Anda di tempat yang kering, sejuk dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Khasiat Bio7 tidak hanya memberikan penyembuhan tapi bekerja dari hal terkecil untuk memperbaiki metabolisme tubuh Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan dan ingin berkonsultasi, silakan Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. 0812 2323 55. Ada apa tuh rame-rame? Bu, di sini juga. Iya, kebetulan lewat tadi. Terus lihat ada yang rame-rame gini. Nggak taunya orang jualan obat herbal. Iya nih, aku juga mau borong mumpung banyak hadiahnya, Bu. Obatnya sih bagus apa enggak nomor 2 deh. Yang penting hadiahnya. Ayo borong juga, Bu. Enggak obat yang belum jelas gitu kok dibeli sih, Jeng. Aku udah cocok sama Bio7 yang udah terpercaya, ampuh dan udah terdaftar di BPOM. Jadi pasti udah terjamin kualitas herbalnya. Haduh, zaman gini masih mau diiming-imingi hadiah ini itu, tapi belum jelas khasiat dari herbalnya. Udah, buat apa jamu tetes herbal lain selain Bio7 yang udah pasti khasiatnya bagi kesehatan? Karena mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara dan tanpa efek samping. Bio7 juga aman dikonsumsi setiap hari tanpa membuat ketergantungan, serta terjamin kualitas herbalnya karena sudah terdaftar di BPOM. Bio7 dapat mengatasi semua penyakit yang sifatnya kronis, juga baik untuk menjaga kesehatan kita. Minum Bio7 setiap hari 15 tetes, 2 kali sehari secara rutin untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bio7 sudah tersedia di radio kesayangan Anda ini atau di gerai sehat, apotik, dan toko obat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Ya, kita kembali lagi di program acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat di bincang-bincang kita di sore ini. Kita di sesi terakhir perjumpaan kita di DMM ke-22. Ya, baik. Tema kita masih di refleksi layanan Disduk Capil Kabupaten Baru tahun 2023. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa di tahun 2023 ini ada beberapa yang terus dilakukan oleh Disduk Capil. Tadi ada Matipe yang dilakukan oleh Disduk Capil. Kemudian program yang sebelumnya masih terus dilanjutkan, Lau ke Desaku ini, kemudian Gisa ya, Gisa juga dilanjutkan. Ya, kemudian sebentar, mungkin ada pertanyaan ini. Ada dia WA pribadi ini, mungkin tahu boleh asa nomorku ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Begi mau bertanya, bagaimana kalau seumpama ini ada
mengurus KTP atau data kependudukan di desa, kemudian ada yang meminta imbalan. Ya, bagaimana ini menyikapi? Ya. Iya. Ya, direkam saja. Direkam saja, laporkan. Iya. Itu gunanya yang kita di PPU ini. Iya. Penyiaran publik. DMM ini. Jadi silakan begitu rekam. Ya. Kalau ada yang meminta imbalan, tidak ada itu. Tapi kalau kau sedekah sama orang itu tidak ada salah. Iya. Kalau meminta, tidak bisa. Ya. Oke. Apalagi dia target. Saya tidak mampu, tidak sekian tahu. Rekam gitu. Kami akan proses itu. Baik. Ya, mudah-mudahan ini ada bagi baik yang ada di Capil, misalnya di desa seperti itu, di kelurahan tidak ada sama sekali biaya kecuali materi dan fotokopi lainnya, seperti itu. Mudah-mudahan ini bagi sudah mendengarkan langsung dari Pak Kadis. Silakan rekam itu. Iya. Pastikan dan laporkan ini orangnya. Kita proses, jangan sembunyi-sembunyi juga Pak, melaporkan setengah-setengah. Tidak akan bisa selesai itu dan membiarkan persoalan. Jadi kita harus tuntaskan kalau ada yang begitu. Iya. Karena tidak semua layanan gratis, kecuali itu tadi materi yang memang tidak boleh kita harus bebannya yang bersangkutan. Iya. Baik, untuk Begi makasih banyak ya, di WA langsung ke kami. Dan kita di sesi terakhir ini mungkin bisa selanjutnya ini di tahun 2024 nanti seperti apa akan dilaksanakan lagi, akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka program 2024 ini. Baik. Terima kasih karena sebenarnya tugas Dukcapil Capil dari tahun ke tahun itu sama saja. Ada target-target yang harus kita penuhi, dan itu harus wajib. Kemudian strategi saja terkait dengan kondisi seperti kita masih menghadapi pemilu. Seperti apa kita melangkah. Jadi tetap kita melakukan jemput bola di sekolah untuk perekaman. Di awal Januari ini KD. Kita akan lakukan, kemudian tetap juga melakukan perekaman, perekaman di sekolah dan di kecamatan, bahkan di desa kita ini. Alhamdulillah. Selain itu tadi inovasi jalan, yang perlu kita genjot adalah menurun desa. Masih ada inovasi kami yang belum utuh berjalan, yaitu Lancar Daduk Capil 7311 Jala di desaku, karena memang ini personil desa. Kita berharap bahwa desa membentuk tim untuk melakukan penjemputan bola, jemput antar layanan bagi orang miskin. Karena orang miskin itu identik dengan ketidakpunyaan apa-apa gitu kan. Kalau ini kan kita ada namanya syarat-syaratnya. Kalau hilang KTP, KK apa semua harus keterangan dari polisi. Kalau kita singgung terkait dengan kepolisian itu bagi orang miskin, atau Pak bahasa wogi ipadani maka de lokal ke kantor polisi malah keterangan maka dari kantor desa lagi dan kalau rugi apalagi kantor polisi. Ini makanya berangkat dari itu. Kita pahami kondisi mereka, makanya kita berharap desa silakan jemput, datangi langsung, memprioritaskan itu. Dan itulah prioritas juga pemerintah desa ketika pemerintah pusat siapapun apa perhatianmu terhadap orang miskin. Selain program P3KMD itu ke program pusat, tapi lokal sendiri seperti apa?
di Capil ini dan di kegiatan lain kita jemput langsung. Seperti itu. Jadi ada beberapa, tetap kita akan melakukan inovasi-inovasi ke depannya, termasuk bahwa kita akan lombakan desa. Ya, dan kelurahan, tapi tidak kelurahan desa-desa gitu kan. Ya, jadi kita akan sejauh mana dia mengimplementasikan itu, menerapkan semua inovasi kami. Ya, kemudian target-target seperti kita ditargetkan pusat di desanya itu, ya siapa yang aktif, nanti kita kasih penghargaan. Namanya itu Bina Geraha. Ya, melakukan pembinaan kepada desa kelurahan. Kemudian setelah dilakukan pembinaan, kita melakukan penilaian dan diberikan penghargaan. Penghargaan kita masuk itu masih terbatas piagam. Ya, seperti itu. Itu ya. Jadi tadi Bina Geraha. Kemudian Menyala Desaku ini yang harus Matipe ya. Itu. Jadi nanti ya kita berjalan, tapi Matipe ini kita coba lombakan di IGA yang difasilitasi oleh Bappelit Banda. Ya, jadi kita diharapkan semua OPD dapat membuat gagasan-gagasan inovasi-inovasi yang dapat mendukung pemerintah daerah dalam terus menjadikan daerah kita daerah inovatif. Ya, seperti itu. Ya, mungkin ada pesan-pesan ini di akhir tahun 2023 dari Disduk Capil, pesan-pesan ke masyarakat. Ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat, pemerintah desa sebagai mitra utama, stakeholder lain atas dukungan dan kerjasama, termasuk radio IGA Radio ya, yang telah memfasilitasi kami untuk selalu kontak dengan masyarakat. Bukti tadi itu bahwa kami terbuka kalau ada hal-hal yang ini langsung disampaikan masyarakat. Tapi jangan sepotong-sepotong, harus tuntas. Ya, enggak boleh kita saling, tidak ada dusta di antara kita, harus terbuka bahwa ini orangnya. Ya, rekam itu. Ya, nanti kita bawa ini suaramu ini. Ya, seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih semua sekali lagi, baik kepada masyarakat atas dukungan partisipasinya. Kami berharap di tahun-tahun mendatang 2024 semakin ditingkatkan. Itu intinya bahwa jangan mengurus ketika nanti butuh. Itu intinya itu. Ya, karena kayak kita saling menyusahkan. Ya. Apapun layanan itu, Pak ya. Jangan nanti butuh baru ini. Ada kan janda duda kemarin itu. Ya, sudah lama janda, penetapan pengadilannya 3 tahun. Tapi nanti ada tanggal penetapan untuk menikah kembali, baru datang ke KUA perintahkan ke ini karena KTP-nya masih kawin. Ini semua. Padahal itu tidak perlu, karena kita sudah tahu ini 3 tahun yang lalu sudah ada penetapan pengadilan. Harusnya diganti itu. Jadi baru 1 minggu kakaknya, KTP-nya diganti lagi. Itu bikin repot. Semestinya yang mau KTP baru kesan itu sudah beda kalau sudah lama tergores apa dan lain-lain. Tapi alhamdulillah dengan adanya IKD nanti ya kita kasih IKD saja. Dan harapan kami ke semua stakeholder supaya dapat terus membantu kami dalam melakukan tugas-tugas pokok kami dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam penerbitan dokumen kependudukan, khususnya teman-teman pemerintah desa di ini, karena sekian inovasi kami selalu desa di situ, selalu ada desa. Ya, khususnya dalam program kami mempelitkan data di tahun 2024-25. Ya, kami harus fokus ke situ, data valid ya, karena percepatan alhamdulillah tinggal data kevalidan data ini. Ya, jadi bukan cuma kecepatannya tapi
valid data. Iya. Nah, ini yang biasa masih datang ke saya karena tidak sesuai elemen data di dokumen kependudukan dengan ijazah dan lain-lain dokumen yang lain. Di kartu nikah, buku nikah. Nah, ini semua harus saya bedah seperti apa solusinya. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih banyak ini atas kesempatannya sudah hadir. Alhamdulillah. Dan tentunya sudah di edisi atau di DMM ke-22. Ya, sudah 3 tahun. 3 tahun. Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Tidak terasa. Iya, tidak terasa. Iya. DMM dan masih tetap berlanjut ya. Ya. Jadi kita akan melanjutkan di tahun depan. Tahun depan. Iya. Tapi sebelum kita pamit, kita dulu mengajak kepada masyarakat ini Kabupaten Baru karena minggu lalu kita kehilangan tentunya Ibu Bupati kita, Ibu kita hormati. Iya, Ibu Dokter Dokter Gigi Haji Hasna Syamars. Ya, dengan ini mari kita doakan bersama semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Ya, dan untuk saudara Iga dimanapun Anda berada, cukup sekian dulu pertemuan kita di bincang-bincang kita di Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke-22. Saya Alil bersama dengan Pak Kadis, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.